Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membayangkan ada sebuah penyakit yang bersarang di dalam tubuh kita, tapi kita tidak pernah tahu bahwa kita mengidapnya. Penyakit ini tidak membuat demam, tidak membuat badan kita lemas dan tidak terdeteksi oleh dokter, tidak terlihat oleh mata-mata manusia. Kita tetap bisa tertawa, tetap bisa bekerja, tetap bisa sholat, tetap bisa berdakwah, bahkan tetap merasa soleh. Namun tanpa disadari penyakit ini tumbuh dalam diam. Dia menggerogoti iman kita, melemahkan ruh keberanian, dan baru akan terasa saat ajal menjemput kita. Saudara-saudaraku sekalian, itulah penyakit al-wahan. Penyakit cinta dunia dan takut mati. Penyakit ini tidak menyerang jasad, tetapi melumpuhkan hati. Tidak membuat pincang kaki, tapi membuat goyah keyakinan kita. Tidak menurunkan berat badan, tapi mengkikis bobot amal saleh di timbangan akhirat. Nabi SAW tentang penyakit wahan ini, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ilal qas'atiha. Akan datang suatu masa di mana umat-umat menyerbu kalian, menyerang kalian seperti orang yang kelaparan menyerbu makanan mereka. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi SAW, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah jumlah kami pada saat itu sangat sedikit ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, bal antum yawma idzin katsir, tidak, melainkan jumlah kalian pada saat itu sangatlah banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail, tapi kalian pada saat itu hanyalah seperti buih-buih sampah di atas arus air banjir. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwakumul mahabata minkum wala yaghdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut musuh terhadap kalian dan melemparkan penyakit al-wahan ini ke dalam hati-hati kalian. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa mal wahan ya Rasulullah, apakah itu al-wahan? Maka Nabi SAW bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan membenci kematian. Al-wahan bukanlah penyakit tubuh, tapi penyakit jiwa, penyakit hati. Dia menjalar di hati yang lengah, bersemayam di dada yang terlalu cinta terhadap dunia dan lupa bahwa akhirat adalah tujuan akhirnya. Sekarang, bagaimana kita mengetahui kalau kita dihinggapi penyakit ini?
Di antara tanda-tanda yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita adalah yang pertama, terlalu sibuk dengan dunia sehingga lalai terhadap akhirat. Dan di antara ciri-cirinya, orang yang terlalu sibuk dengan dunia sampai lalai terhadap akhiratnya adalah orang-orang yang suka menunda-nunda taubat. Seolah-olah masih ada jaminan bagi dirinya hidup keesokan harinya. Berapa banyak dari kita yang tahu dirinya sedang berdosa, bergelimang dalam dosa, tetapi tetap berkata dalam hati, ya nanti saja saya bertobat. Masih ada waktu. Padahal ajal tidak pernah menunggu manusia. Berapa banyak orang yang mengira dirinya masih bisa bangun dari tidurnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengambil nyawanya dalam keadaan dia tertidur. Menunda taubat bukan tanda ketenangan, tapi tanda bahwa hati kita ini sedang tertidur dalam pelukan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tapi kalian itu lebih mengutamakan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yang kedua, dari tanda-tanda orang yang mencintai dunia, dia takut mati karena belum siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang pernah bertanya kepada Al-Fudail bin Iyad, "Kenapa kami takut mati?" Maka beliau menjawab, "Li'annakum amartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum fa antum takrahuna al-khuruj min al-imar ila al-kharab." Karena kalian membangun dunia kalian dan merobohkan akhirat kalian. Kalian membangun dunia kalian, tapi kalian merobohkan, menghancurkan akhirat kalian. Maka kalian benci keluar dari yang telah dibangun menuju yang telah dihancurkan. Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal kita sejam ke depan, apakah kita sudah siap untuk kembali kepada Allah? Yang ketiga, dari tanda-tanda orang yang mencintai dunia dan membenci kematian adalah dia berat untuk beribadah tapi ringan untuk masalah dunia. Berapa banyak di antara kita yang kuat main game selama 2 jam, begadang semalaman untuk nonton bola, tapi baca Al-Quran 10 menit terasa berat. Ngobrol di warung kopi semangat, tapi datang ke majelis ilmu terasa berat. Semangat belajar ilmu, sukses dunia, marketing, finance, sukses menjadi wirausahawan. Tetapi setiap tahun harus bertanya kepada ustadz, Ramadan dan Idul Fitri ikut siapa? Muhammadiyah, NU atau pemerintah? Setiap tahun selalu bertanya berapa zakat yang harus dikeluarkan, dan seterusnya. Setiap tahun ketika bulan Ramadan datang, bacaan Al-Qur'annya tetap sama. Tidak bertambah, tidak semakin pintar dalam membaca Al-Quran. Anak-anak dikejar untuk bisa bahasa Inggris sejak TK, kursus matematika, kursus coding, dan kursus-kursus lainnya. Disiapkan masuk sekolah unggulan, kampus terbaik, tapi mereka tidak diajarkan bagaimana caranya menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diajarkan mencintai baca Al-Quran, tidak dibimbing untuk berdoa dengan hati yang hidup. Kita persiapkan diri dan anak-anak kita untuk hidup sukses di dunia, tapi kita abaikan bekal keselamatan diri kita dan keluarga kita di akhirat. Inilah tanda hati kita sedang lumpuh oleh penyakit al-wahan ini. Ketika dunia terasa lebih berharga daripada ampunan Allah, ketika kenyamanan sesaat lebih diprioritaskan daripada keselamatan akhirat, dan ketika panggilan sholat kita tunda, tapi panggilan dunia kita buru-buru menyambutnya. Saudara-saudaraku sekalian, betapa banyak orang yang berencana taubat besok, tapi hari ini sudah terlanjur wafat. Betapa banyak orang-orang yang menunda-nunda memperbaiki diri, lalu menyesal di ujung napas yang terakhir. Janganlah tunda kembali kepada Allah. Janganlah menganggap bahwa hidup ini masih panjang. Ajal tidak akan pernah mengetuk pintu dan tidak akan pernah menunggu kesiapan Anda. Dunia gemerlap menipu hati,
tak terasa umur pun pergi. Sebelum nafas habis tak kembali, mari bertobat dan kembali pada Ilahi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian, penyakit al-wahan, cinta dunia dan takut mati tidak bisa disembuhkan dengan obat di apotek. Dia hanya bisa disembuhkan dengan membangunkan hati yang sedang tertidur. Caranya bukan dengan meninggalkan dunia, tetapi dengan mengembalikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah pada apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu kebahagiaan dari negeri akhirat, tapi jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, sibuklah di dunia, tapi jangan tinggalkan akhiratmu. Carilah nafkah dengan semangat, tapi jangan lupakan zikir dan taubat. Bangun karir, kejar prestasi, tapi jangan lupakan kematian yang datang tanpa janji. Bangkitkanlah kembali rasa rindu pada akhirat. Hidupkanlah kembali air mata yang takut pada siksa Allah Subhanahu wa taala. Isilah sisa umur kita ini dengan amalan sebelum ajal menghentikan segala rencana. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa yaqdiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته ويزدكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.